Kita kali ini akan membuat kursi santai atau orang bilang lounge chair. Oke, kita mulai dari bagian kaki. Kita akan membuat sebagian yang kemudian nanti akan kita copy atau kita mirror ke sebelah kirinya. Terdapat balok yang ada dua, yaitu satu di depan dan satu di belakang. Kita masih membuat untuk bagian dudukan kursi yang utama. Oke, mungkin saya bisa jelaskan bahwa lounge chair ini merupakan kursi santai karena posisi dudukannya dia tidak tegak, sehingga menciptakan suasana santai atau rileks. Cirinya adalah dudukan yang lebih rendah dan lebih panjang ke belakang, dengan sandaran agak menjorok ke belakang. Jadi kursi ini cocok untuk yang senang selonjoran, duduk di area living room sambil membaca buku kesukaannya dan sebagainya. Oke, saya teruskan kembali untuk pembuatan kursi ini. Bagian bentuk dari lounge chair ini ya, saya mulai dengan tidak memakai plug-in. Jadi saya kira-kira dulu untuk mentusir atau menjiplak. Caranya adalah saya membuat sebuah kotak yang kemudian saya bikin make komponen. Ternyata sepertinya agak susah. Kemudian saya coba lagi untuk membuat baru, atau mungkin kita tusir lagi yang baru. Kali ini saya mencoba untuk menggunakan quad face. Tusirannya sama persis dengan membuat kotak, kemudian kita tarik-tarik sesuai blueprintnya. Saya tampilkan lagi nih ya quad face-nya untuk membagi bidang-bidang ataupun membuat kotak-kotak poligon dari kursi ini atau yang sudah saya tusir ya. Perhatikan juga bahwa dalam membuat 3D model sebuah kursi atau sebuah sofa atau sebuah area tempat tidur atau mungkin bantal dan sebagainya, kita memang membutuhkan quad face untuk membagi kotak-kotak, dan kita juga harus memperhatikan karakter dari modeling yang akan kita buat. Memang tidak gampang untuk membuat kursi semirip mungkin. Kita perhatikan berulang kali ujung sandaran kepala, armchairnya atau sandaran tangan, kontur ataupun siluet dari kursi, lekuannya, kemudian ketebalan, kemudian kemiringan dari kursi tersebut, apakah itu sudah sesuai dengan blueprintnya atau foto realnya. Kemudian koneksi dari garis-garis yang sudah kita buat itu apakah terlihat sangat mulus atau masih geradakan atau berantakan, karena dengan kesalahan sedikit saja membuat kursi ini tidak mirip. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Mungkin dengan banyak berlatih kalian bisa lebih mengerti mengenai apa arti dari mengapa kita sering membuat 3D model sendiri. Bukan berarti kita download itu salah, tidak, tapi dengan seringnya kita membuat 3D model ada beberapa keuntungan yang bisa kita temukan di sana. Salah satunya adalah melihat karakter dari sebuah 3D model. Yang kedua adalah tingkat kepuasan kalian jauh lebih meningkat dengan bisa menemukan atau membuat 3D model sendiri dibanding
kalian download secara instan. Oke, kita lanjutkan untuk garis-garis pembagi dari hasil Quadface. Di sini merupakan bagian dari poligon-poligon pembentuk 3D model. Oke, bentuknya sudah jadi. Kita masuk ke kaki. Di sini bagian kaki itu kita buat kaki yang kurva ya. Jadi bukan kerucut kecil tapi semacam kurva. Kemudian kita kasih warna hitam. Nah, nanti kursi ini nih bisa kalian kasih warna, karena di website pun warna untuk materialnya bisa bermacam-macam, ada biru, merah, abu-abu dan sebagainya. Oke, kita masuk ke area sandaran dudukan, yaitu semacam bantal ataupun tempat area meletakkan badan kita sambil duduk. Ini ada 3 bagian, yaitu untuk bagian duduk, kemudian bagian sandaran punggung, sekaligus bantal kecil untuk di belakang punggung kita. Ini saya gunakan Quadface, kemudian dilanjut dengan plugin Subdi. Oke, kalau sudah kita langsung membuat bantal kecilnya di bagian sandaran ini. Jika merasa masih kurang terlihat empuk, kita bisa membuat tarikan-tarikan kembali dengan vertex sesuai keinginan kalian. Sesuaikan dengan scale. Setelah jadi, kalian bisa sesuaikan dengan warnanya. Kira-kira begitu. Mungkin untuk kalian yang suka silahkan subscribe, like, dan selamat berlatih.